Anda kembali di 60 Menit Special Report. Saudara, sebagai kaum yang paling rentan terdampak krisis iklim akibat emisi energi fosil, perempuan justru jadi kunci kesuksesan penerapan transisi energi terbarukan di masyarakat. Ekonom menilai semakin tinggi keterlibatan perempuan dalam inisiasi energi bersih, semakin besar pula suatu wilayah siap mewujudkan transisi energi. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV Adinda Kusumo dan juru kamera Ajriah Hafiz. Setelah adanya penggunaan energi hijau ini, kami bisa membantu untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Kita cari renewable energy. Kita menyelam setiap hari dan kita bisa rasa harus laut ini tenaga tinggi sekali. Harusnya transisi energinya memang difokuskan untuk manusianya. Nyatanya ini akan sangat fokus pada energi terbarukan skala besar. Bisnis as usual aja sebenarnya. Saudara, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat melimpah, mulai dari tenaga matahari, angin, air, bioenergi, panas bumi, dan juga laut. Tapi sayangnya pemanfaatan energi baru terbarukan ini masih kurang dari 1%. Bagaimana upaya Indonesia untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dan terutama melibatkan masyarakat juga menerapkan prinsip berkeadilan? Di kawasan kaki Gunung Rinjani, kaum Hawa membuktikan perannya dalam percepatan transisi energi terbarukan. Adalah Verapati Setia, petani asal Dusun Persil, Desa Karangsidemen, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setahun belakangan, perempuan berusia 39 tahun ini sadar produksi pertanian seperti kopi, coklat, dan pisang mampu digenjot lebih maksimal memanfaatkan energi terbarukan yakni tenaga surya. Saya mendatangi langsung Verapati ke kawasan kaki Gunung Rinjani. Perempuan sarjana peternakan Universitas Mataram ini perkenalkan teknologi rumah pengering bertenaga surya atau solar dryer house. Sejak dibangun tahun 2020, teknologi solar dryer jadi solusi baru persingkat masa pengeringan hasil pertanian di tengah cuaca kawasan kaki Gunung Rinjani yang kerap hujan di sore hari. Setelah adanya ini, kerjaan lebih ringkas gitu, lebih cepat keringnya. Yang dulunya hampir sebulan kita jemur, sekarang sudah kurang dari 20 hari sudah kering kopi kita. Kalau cara kerjanya solar dryer sehari-hari itu seperti apa untuk ngeringin kopi dan hasil-hasil tani lainnya? Kalau untuk solar dryernya kan ya di belakang itu ada PLTS-nya ya, langsung solar panelnya gitu. Jadinya kita tinggal masukkan saja yang mau dikeringkan ke dalam sini, sambil sekali waktu kita bolak-balik gitu aja. Ada balon-balonnya kecil 4 ya. Itu cara kerjanya gimana tuh, Bu? Itu dia muter kan, dari sana itu ada panel surya itu kan, itu yang bikin dia muter gitu kan. Panel surya berkapasitas 100 watt peak ini menggerakkan 4 kipas solar dryer secara otomatis saat suhu ruangan di bawah 50 derajat. Saat malam hari, panel surya berhenti beroperasi. Tapi proses pengeringan hasil pertanian Verapati tetap berlanjut berkat panas yang terperangkap dalam kubah. Tak hanya meringkas waktu produksi, teknologi solar dryer pun berhasil meningkatkan kualitas hasil pertanian Verapati, terutama kopi. Waktu itu ada tamu yang berkunjung ke kelompok kami dan mencicipi kopi kami itu masih ada bau tanah. Dari situlah kami disarankan, dilirik untuk bisa produk kami itu lebih berkualitas menggunakan solar dryer. Kalau setelah menggunakan solar dryer ini, alhamdulillah lebih bagus. Tahun 2023, Verapati juga menambah pembangkit listrik tenaga surya atap (PLTS atap) untuk menyangrai kopi dan kegiatan di rumah produksinya. Seiring prosesnya, Verapati tak menyangka energi terbarukan berdampak signifikan terhadap keuangan rumah tangganya.
sekarang lebih sedikit kita keluarkan untuk pengolahannya, jadinya lebih meningkat lah. Selisihnya bisa 1.500.000 yang satu kali periode pengolahan. Pembelian listriknya itu lebih hemat gitu kan. Yang dulunya kita beli 100.000, sekarang sudah 50.000, 50% itu menurun untuk pembelian listriknya. Rumah pengering dan alat penyangrai kopi tenaga surya jadi fasilitas bersama kelompok wanita tani KWT Kaki Rinjani yang beranggotakan Verapati dan 37 perempuan lainnya. Komoditi andalan kelompok tani ini adalah kopi telapen, singkatan dari bahasa Sasak telang peneng yang berarti penghilang sakit kepala. Sebelumnya kan kami juga hanya diam di rumah, wawasan kami juga terbatas. Setelah adanya penggunaan energi hijau ini, kami bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan dari banyak pihak. Jadinya dari segi berdayanya kita juga tidak hanya melulu mengharapkan dari suami gitu kan untuk kehidupan sehari-hari. Dari situ kami bisa membantu untuk kebutuhan ekonomi keluarga. KWT Kaki Rinjani juga mengembangkan energi biogas berasal dari kotoran sapi. Alhasil, kelompok perempuan tani ini kini tak perlu membeli gas LPG untuk kebutuhan dapur sehari-hari. Manfaat teknologi rumah pengering tenaga surya atau solar dryer house juga dirasakan Sinar Hati, penggagas kelompok wanita tani KWT Suli Asli, Desa Aikberik, Kecamatan Batuk Liang Utara, Lombok Tengah, NTB. Solar dryer mampu meringkas waktu pengeringan salah satu hasil pertaniannya, sale pisang, hingga lebih dari 2 kali lipat. Biasanya kalau per hari itu, setiap harinya mulai jemur pisang itu jam berapa, lalu keringnya jam berapa kira-kira solar dryer ini? Kalau jam 7 sudah mulai kita anukan untuk pisang. Tapi 2 hari baru hari kedua baru sudah kering. Kalau sebelum ada solar dryer gimana tuh? Lebih 1 minggu. 1 minggu? Iya, baru bisa. Itu pun tidak terlalu kering juga. Masih dia basah-basah gitu kan. Malah ada lalat, ada serangga-serangga juga yang di sana yang di pisang gitu. Jadi tidak higienis banget gitu. Sejak menggunakan rumah pengering pada Juli 2023, laba penjualan sale pisang KWT Suli Asli meningkat 100%. Bagi para perempuan tani KWT Suli Asli, penerapan transisi energi melalui solar dryer turut mendorong kualitas pendidikan anak-anak mereka. Berarti sekarang keuntungannya jadi berapa tuh? 500.000 jadi berapa? Sudah 1 juta. 1 juta per bulan? Iya, termasuk kas wanita tani juga, dan di situ juga kita wajib untuk dana pendidikan juga. Di situ ada dana pendidikan karena di situ kan kita punya banyak anggota yang punya anak yang belum masuk sekolah gitu kan. Jadi di situ kita bisa meringankan untuk pembiayaannya gitu. Verapati dan Sinar Hati jadi potret perempuan-perempuan di komunitas desa yang berdaya dengan menerapkan transisi energi terbarukan. Perkenalan keduanya terhadap energi hijau berawal saat ikut program Pro Women for Renewable Energy yang digagas Yayasan Rumah Energi. Sejumlah perempuan tani termasuk Verapati dan Sinar Hati diedukasi dan difasilitasi untuk menggunakan energi terbarukan seperti tenaga matahari dan biogas. Dari situ kami melihat ternyata salah satu isu yang cukup melekat itu adalah di energi terbarukan ini yang terkadang mereka kesulitan untuk mengakses energi sebenarnya. Padahal Yayasan Rumah Energi melihat perempuan adalah aktor utama dalam urusan energi, baik di level rumah tangga hingga komunitas masyarakat. Persoalan sebenarnya di perempuan itu adalah jika terjadi kesulitan atau kelangkaan energi, mereka secara konstruksi sosial yang terbentuk, mereka lah yang bertanggung jawab seperti itu. Sebagai contoh misalnya gas misalnya habis untuk memasak, terkadang mereka yang harus antri LPG, kemudian mencari kayu bakar di hutan. Peran perempuan jadi kunci kesuksesan penerapan transisi energi terbarukan di komunitas masyarakat. Penelitian Center of Economic and Law Studies terhadap kesiapan transisi energi di lebih dari 84.000 desa menunjukkan
Semakin tinggi keterlibatan perempuan dalam rapat dan kegiatan masyarakat terkait inisiasi energi bersih dan iklim, maka semakin besar pula kesiapan suatu wilayah mewujudkan transisi energi. Karena banyak sekali fenomena transisi energi ini hanya dipandang sebagai bias profesi laki-laki yang sifatnya sebagian besar adalah teknis, kemudian elektronik, tapi tidak menyentuh pada persoalan substansial bahwa transisi energi mulai dari kemudian pengakhiran penggunaan batu bara sampai dengan investasi energi terbarukan, yang paling terdampak besar adalah perempuan. Jadi ada transisi energi, dia terdampak, tapi begitu transisi energinya dilakukan, perempuannya juga tidak mendapatkan porsi misalnya menjadi teknisi, tidak di training, tapi kena dampak negatif dari transisi energi. Ironisnya, perempuan juga jadi kaum paling rentan terdampak krisis iklim akibat paparan emisi energi kotor berbahan bakar fosil. Infertility juga makin besar karena adanya si krisis iklim ini. Tapi sayangnya masih banyak keputusan-keputusan atau regulasi yang terkait dengan transisi energi ini hanya berbasiskan bisnis aja gitu, yang pada akhirnya juga tidak mempentingkan keadilan sosial ya. Kalau aja ada space untuk berbicara sama komunitas terkecil termasuk perempuan, kebutuhan secara dasar yang kolektif bisa dikumpulkan, dan itu malah bakalan mendorong ekonomi dari kecil yang bisa direplikasi lebih mudah gitu. Penelitian The International Renewable Energy Agency (IRENA) tahun 2019 menunjukkan hanya 32% perempuan yang terlibat di sektor energi, termasuk Indonesia. Sementara 68% lainnya didominasi pekerja laki-laki. Hal ini membuat suara dan kebutuhan perempuan teredam karena timpangnya keadilan gender dalam partisipasi penerapan transisi energi. Indonesia kaya akan sumber energi terbarukan, namun eksplorasi potensinya belum maksimal, seperti energi laut. Sementara itu, di tengah tantangan potensi energi terbarukan, negara punya pekerjaan rumah besar menepati janji meninggalkan energi fosil guna mencapai emisi nol bersih tahun 2060. Mampukah Indonesia mewujudkannya? Saudara, pengurangan emisi dengan menerapkan transisi energi terbarukan tak dapat ditunda. Nyawa generasi masa depan bangsa taruhannya. Lantas, apa langkah pemerintah? Saksikan informasi selengkapnya usai jeda. Kita cari renewable energy. Kita menyelam setiap hari dan kita bisa rasa harus laut ini tenaga tinggi sekali. Ini seperti laut untuk laut. Laut kepada laut untuk restorasi dan lingkungan lebih baik. Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report. Saudara, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rentan terdampak krisis iklim. Transisi energi terbarukan tak dapat ditunda, sebab nyawa generasi masa depan bangsa taruhannya. Namun, tren Asia menilai keengganan pemerintah untuk menutup pembangkit listrik tenaga batubara justru jadi masalah utama. Liputan ini sekaligus menutup 60 Menit Special Report edisi kali ini. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Gili Trawangan. Pulau eksotis ini jadi salah satu titik penerapan energi ramah lingkungan di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Lokasinya berada di atas bukit, sekitar 1 km dari Pelabuhan Gili Indah. Sekitar 3.000 panel surya terpasang berfungsi mendukung pasokan listrik di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. PLTS Gili Trawangan ini sudah berdiri dari tahun 2011, yaitu di Blok 1 sebesar 200 kWp. Kemudian disusul tahun 2012 di Blok 2
itu dan blok 3 ada masing-masing 200. Jadi total kapasitas di PLTS Gili Trawangan saat ini itu sebesar 600 kWp. Dalam menerapkan energi terbarukan, kondisi geografis kerap jadi tantangan. Seperti performa panel surya atau fotovoltaik, PV, yang lebih rentan rusak karena kelembapan di wilayah kelautan. Apakah ditemukan tantangan tersendiri instalasi PLTS di pulau, terutama Gili Trawangan, di tempat lain yang sudah memang terjadi gitu tantangan-tantangannya? Jadi khususnya di Gili Trawangan saat ini yang permasalahan kita temukan sebenarnya memang dari sisi oksidasi ya. Bagaimana tingkat humidity terhadap lingkungan sekitar, terutama kelembaban yang memang ditopang dari sisi penggaraman bisa menjadi salah satu permasalahan, terutama dari terminal-terminal, instalasi-instalasi yang menyebabkan kerusakan pada instalasi sangat memungkinkan. Dalam 1 tahun memang degradasi itu dari 7-11%. Penurunan performa pipi itu terjadi. PLTS Gili Trawangan menjadi upaya PLN dan pemerintah daerah untuk mencapai bauran energi terbarukan di Provinsi NTB. PLN mencatat potensi energi terbarukan di Nusa Tenggara Barat mencapai 254,6 MW. Di antaranya energi surya, angin, air, mikrohidro, panas bumi, biomasa, dan arus laut. Per tahun 2024, potensi energi terbarukan NTB baru dimanfaatkan 17% dan targetnya akan mencapai 48,31% tahun 2030. Salah satu yang belum banyak dikembangkan adalah energi laut. Potensi ini dimanfaatkan sebuah lembaga nirlaba di Gili Trawangan bernama Gili Eco Trust. Berdiri sejak tahun 2001, Gili Eco Trust fokus pada restorasi terumbu karang serta pembersihan dan pengelolaan sampah di Gili Trawangan. Pada 2020, Gili Eco Trust berinovasi memanfaatkan energi arus laut untuk konservasi terumbu karang dengan biorok. Biorok adalah teknologi membangun terumbu karang dengan struktur besi yang dialiri arus listrik lemah. Dengan metode biorok, terumbu karang mampu tumbuh 2 hingga 6 kali lebih cepat dibanding proses alamiah. Umumnya, biorok menggunakan kabel listrik yang ditarik dari daratan. Tapi, inovasi Gili Eco Trust membuktikan arus laut di area Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air mampu jadi alternatif energi bersih. Arus laut tersebut menggerakkan baling-baling dynorotor sehingga menghasilkan arus listrik ke struktur besi biorok. Kita cari renewable energy. Kita menyelam setiap hari dan kita bisa rasa arus laut ini tenaga tinggi sekali. Soalnya kita pikir, oh bagus kalau bisa dapat tenaga listrik dari laut untuk proyek restorasi terumbu karang. Ini seperti laut untuk laut. Laut kepada laut untuk restorasi dan lingkungan lebih baik. Gili Eco Trust digagas oleh warga Gili Meno, Malik Rombak, dan warga negara Prancis Delphine Hope. Menurut Delphine, energi arus laut adalah solusi paling ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk restorasi terumbu karang. Sebab sumber energi lainnya seperti kabel listrik dengan energi fosil dari daratan ataupun PLTS terapung berisiko lebih besar diterapkan di laut. Bukan untuk manusia ya, karena listriknya kecil sekali, tapi ada banyak risiko dari bot yang parkir di atas kabel atau jangkar yang putus kabel. Dan kita coba pakai panel surya, soalnya kita pasang seperti bot, pontoon dekat terumbu karang, dekat biorok. Ada panel surya dan langsung kabel ke strukturnya. Tetapi kalau bot seperti itu di pelampung, ada banyak risiko tabrak sama bot lain, atau terbalik sama ombak, atau masalah sama arus dan lepas. Sementara bagi Malik Rombak, terumbu karang jadi pilar utama pariwisata Gili Meno, Gili Indah, dan Gili Trawangan. Kesadarannya tumbuh setelah menyaksikan populasi ikan berkurang akibat terumbu karang rusak karena ulahnya. Karena saya awalnya dulu tahun 70 perusak karang. Jadi apapun semua saya lakukan dulu tahun 70. Ngebom, potasium cyanida,
angkat karang jadi kapur. Karang itu lambat tumbuhnya, karang itu cepat rusaknya kalau kita tidak ada yang memperhatikan. Laut ini kan harus perbaikan karang itu yang kita supaya karangnya bagus, ikannya banyak. Harus dijaga berkelanjutan kan begitu. Gili Eco Trust berharap pemerintah melirik dan mendorong eksplorasi potensi energi terbarukan dari arus laut. Secara tak langsung, upaya tersebut akan mendukung langkah Gili Eco Trust dan organisasi lainnya dalam menjaga terumbu karang serta ekosistem laut Indonesia. Energi arus laut hanya salah satu jenis energi terbarukan di wilayah kelautan. Energi lainnya dapat berupa gelombang laut, pasang laut, dan panas laut yang mampu menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Saudara, 65% wilayah Indonesia adalah perairan termasuk laut. Tapi sayangnya belum banyak sumber energi terbarukan dari laut yang dimanfaatkan di Indonesia. Padahal Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau SDM mencatat potensi sumber daya energi terbarukan dari laut mencapai 60 gigawatt. Lantas langkah apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan potensi ini? Beberapa tahun belakangan, pemerintah Indonesia gencar menggaungkan percepatan transisi energi terbarukan. Namun proses bauran energi baru terbarukan EBT masih jalan di tempat. Tahun 2024, bauran EBT hanya mencapai 14% dari target 19,5%. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengakui Indonesia masih sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga batubara yang kini melebihi target APBN atau mencapai 67%. Ia pun mengungkap Indonesia butuh ratusan triliun rupiah untuk membangun pembangkit listrik energi baru terbarukan dalam 10 tahun ke depan. Dari realisasi, ya ternyata ketergantungan kita terhadap energi batubara ini masih relatif tinggi dibandingkan yang target sekitar 67%. Pemerintah juga mentargetkan itu adanya tambahan pembangkit sekitar 68 gigawatt dalam 10 tahun ke depan, termasuk porsi EBT sekitar 47 gigawatt dengan total investasi pembangkit listrik itu lebih dari sekitar 800 triliun. Tetapi Tren Asia, organisasi nirlaba bergerak dalam akselerasi transformasi energi dan pembangunan berkelanjutan menilai, keengganan pemerintah menutup pembangkit listrik tenaga batubara justru jadi masalah utama. Di sisi lain, penerapan transisi energi di Indonesia masih jauh dari prinsip keadilan, seakan melupakan masyarakat level tapak. Padahal sebenarnya penelitian dari IEA, penelitian dari IRENA, penelitian dari ISR juga gitu ya, udah menjelaskan bahwa pembangkit energi terbarukan itu udah murah. Pertanyaannya, apakah ada willingness dari pemerintahnya? Apakah pemerintahnya sudah mau untuk benar-benar bertransisi? Kalau pada akhirnya transisi energi ini dibutuhkan karena masalah dari krisis iklim yang pada dasarnya sangat mempengaruhi kehidupan manusianya, harusnya transisi energinya memang difokuskan untuk manusianya. Nyatanya ini akan sangat fokus pada energi terbarukan skala besar. Business as usual aja sebenarnya. Bahwa sebenarnya ini tuh cuma proyek-proyek yang sudah ada, sudah taken kontrak, tetapi dilabeli lagi dengan transisi energi. Mereka akan menggunakan dana-dana dari pendanaan iklim ini gitu. Nah, ini yang jadi salah gitu kan. Tahun 2024 jadi sejarah bumi mendidih akibat dampak krisis iklim yang disebabkan emisi gas rumah kaca karena penggunaan masif energi berbahan bakar fosil. Indonesia menjadi salah satu negara paling rentan terdampak perubahan iklim ekstrim. Pengurangan emisi dan menerapkan transisi energi terbarukan tak dapat ditunda, sebab nyawa generasi masa depan bangsa taruhannya. Krisis iklim kalau dibiarkan ini bisa memicu terjadinya krisis BPJS atau jaring pengaman sosial kesehatan. Selain itu juga kematian langsung yang dirasakan. Jadi beberapa daerah yang penggunaan PLTU batubaranya skala besar itu bisa mengakibatkan kematian dini di Sulawesi, di Maluku itu sampai 3.800 orang. Jadi bukan hanya hitung-hitungan ekonomi rugi, tapi orang meninggal. Ketika kita membiarkan PLTU batubara beroperasi dengan kapasitas yang melebihi kapasitas yang dibutuhkan, setiap tahunnya negara menanggung kerugian 16 triliun rupiah dari oversupply. Jadi artinya ini akan berpengaruh langsung pada APBN, subsidi, kompensasi.
Jalan Indonesia menerapkan transisi energi terbarukan masih panjang. Masyarakat perlu dilibatkan. Rakyat kecil dan lingkungan yang lestari tak boleh jadi korban hanya demi mewujudkan transisi energi berkelanjutan di masa depan.